Setelah terjun ning pertanian iki Mas, gimana Mas? Angele dadi petani muda iki Mas? Mubat mabit Mas iki. Awake modale. Awake modale wis mubat mabit Mas iki. Dari Wah. pupuk larang saka ngene, regane anjlok, Saat ini harganya ya kurang bagus ya. kurang bagus ini hari. Halo Sobat Lahan, saat ini kita berada di lahan cabenya Mas Aldi. Tepatnya berada di Desa Temon, Kecamatan Sau, Kabupaten Ponorogo. Desa Temon ini atau area sini tuh salah satu penghasil cabai yang cukup besar di area Ponorogo ya, khususnya di area Kecamatan Sau. Bagaimana tips dan cara budidayanya Mas Aldi? Yuk kita ikuti. Bahkan nama saya Aldi dari Temon, Kecamatan Sau, Kabupaten Ponorogo. Saya baru penanam cabai kali ini Mas. Lah ya Mas, sampean kan sik muda tuh Mas. Tok terjun ning pertanian iki sejak kapan? Lagi musim ini Mas. Lagi musim tahun ini berarti ya, 2025 akhir ya? Yes, ini pokoknya. Musim kemarin ini. Sebelahan area Temon ini lahannya di dataran tinggi ya. Jadi memang sebagian besar memanfaatkan tada hujan. Dari segi Mas Aldi selaku petani muda dan katanya newbie ya di dunia pertanian, kok berani dengan apa ya lahannya tada hujan? Ya, ini gimana sampean kok? Awalnya gini Mas, yo tanya-tanya terus sebagai pemulaan harusnya tanya-tanya pada tetangga terus pada senior. Kenapa sampean kok bertani, wani bertani kayak cabai bisa langsung cabai? Kemudian bertani awal landur jagung itu ya oke lah. Intinya pengen lah, mencoba. Soalnya kan jagungnya gunung-gunung ikut terus. Jadi kayak gitu teman-teman. Mas Aldi ini walaupun petani muda ini berjiwa muda menggelora, pengen nanam horti yang bagus. Dia terbuka dengan masukan-masukan dari para senior. Nah Sobat Lahan, Mas Aldi ini jiwa muda yang bersemangat dan optimis. Langsung berani tanam tanaman horti yang resikonya tinggi tapi hasilnya juga tinggi. Bukan pertamanya nggak pakai kowe toh ini dulu. Langsung bajak pakai rotari toh. Rotari habis itu dibikin bedengan, masukkan pakai gamping terus fosfat. Aplikasian kapur, terus dengan pupuk dasar fosfat juga ya. Fosfat tapi didiamkan dulu Mas, nggak langsung tutup. Oh didiamkan, setelah dirotari dikasih pupuk dasar tadi, terus didiamkan dulu. Kurang lebih semingguan ya. Habis itu baru dimulsa. Nah Mas Aldi ini cabai ini sampean varietas apa ini? Baca F-ban nih Mas. Baca F-ban, terus kenapa kok milih itu? Kuat, maksudnya dari tanamannya itu. Pada dari virus serang-serangan, layu juga kuat. Oh iya. Bagaimana cara-cara perawatannya sampean? Dari pemupukannya, fungisidanya, inseknya berapa hari sekali, dan seterusnya sampai coba gimana? Kalau dari awal tanamnya pakainya itu sebelum tanam Mas ya. Kotorkan pakai M24 sama Kumigro, asam umat itu. Oh, jadi menggunakan pupuk hayati ya? Iya, sama trikoba. Belum tanam itu sebelum tanam 2 hari. Masukkan Kumigro sama trikoba M2. Kenapa Mas Aldi kok sampean pakai pupuk hayati di awal? Kalau Kumigro itu ya memperbaiki struktur tanah Mas. Kalau trikoba ya bikin akarnya kuat terus melindungi dari penyakit. Oh iya, secara jangka panjang kan pupuk hayati itu bisa memperbaiki struktur tanah dan bisa melindungi tanaman dari serangan penyakit ya. Iya. Pencegahan. Habis itu Mas, apalagi Mas stepnya sebelum tanam mengaplikasikan pupuk hayati, habis itu? Terus diulangi lagi Mas, 3 hari setelah tanam itu dikocorkan Kumigro sama trikoba. 3 hari, 4 hari nggak apa-apa. Dari memang kita sampai sudah melakukan pencegahan dengan pupuk hayati, tapi nggak cukup itu. Pengaplikasian insek dan fungi ini tipe apakah gawe kontak C, apa gawe sistemik C, apa gawe piye, jam piro nih? Rolling Mas biasanya Mas. Kontaknya biasa pakainya itu kalau sore saya, sore malam. Aktif HPT kan sore malam kan? Iya. Makanya pakai kontak. Kontak kalau pagi kadang ya apa ya tenaga yang nggak cukup dipakai sistemik. Nah Mas ini buah sampean juga cukup gembul Mas. Waktu Arab generatif ini sampean ngecaknya apa lagi? Pakai nabur Mas, pencegahan rontok. Oh, nah nutrisi mikro itu Mas ya. Setelah terjun ning pertanian ini Mas, gimana Mas? Angele dadi petani muda iki Mas.
mubat mabit masih. Awake modalnya. Awake modalnya mubat mabit masih. Dari pupuk larang sego ngene, regane anjlok. Saat ini harganya kurang bagus ya. Kurang bagus ini hari. Ya mudah-mudahan waktu panen ya mulai naik. Naik. Kan ini masih cukup lama, paling sekitar 10-15 hari lagi paling panennya. Iya. Gitu. Harga sekarang berapa ini, Mas? Katanya ada yang 15, ada yang 12. 12 sampai 15-an ribu. Dengan populasi cabai besarnya sampai ini segini, itu 3.500 terus rawite 2.000 ini modalnya wis tak piro Mas Aldi? Sekitar hampir 10-an Mas. 10-an? 10 juta itu suwi modalnya golek-golek apa sampai piye? Ya paling yo Mas, modal sendiri toh. Semakin lama yo semakin kurang gitu. Buat kebutuhan sehari-hari, anak lagi. Sampai mojol HP. Mojol HP. Alhamdulillah ada temen yang minjemin Bang Mas. Mas Aldi ini petani muda yang sangat berani. Saat ini harganya sedikit anjlok, jadi yo sedikit menurunkan mentalnya Mas Aldi. Ya Sobat Lahan, Mas Aldi ini petani muda yang nggak punya background pertanian, tapi mau terjun di dunia pertanian karena mungkin melihat potensi yang ada. Namun keberanian itu juga didukung dengan pikiran terbukanya Mas Aldi mau menerima segala masukan, sehingga dia bisa berbudaya dengan baik dan all out gitu. Modalnya pun Mas Aldi juga luar biasa, seluruh modal tenaga dikerahkan dengan maksimal. Makanya juga hasilnya seperti ini, dan harapannya ketika panen nanti juga bisa mendapatkan hasil yang bagus dan harganya juga tinggi. Oke Sobat Lahan, jadi itu cerita Mas Hanari ini bersama petani muda dan petani pemula di Desa Temon, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya kita akan kemana lagi? Salam dari Mas Han untuk Sobat Lahan.